Haleluya. Besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan? Jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan, ya korupsi. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat semuanya, kembali kita akan membahas si ongok raya satu ini. Ini orang betul-betul ongok raya, sahabat. Ngaku Islam ya. Saya bilang dia ngaku Islam saja, sahabat. Karena perilakunya dan apa yang dilakukan itu sangat bertentangan dengan Islam gitu. Dan semua umat Islam, bahkan para ulama, ustadz, kiai di Indonesia ini sudah menyatakan tolong orang ini segera diamankan gitu. Tapi sampai hari ini dia masih berkeliaran dan mengeluarkan statement-statement yang sangat ongok raya, sahabat. Dan kali ini kita menemukan dia bersama si Robin ya, yang diwawancarai oleh salah seorang reporter, dan dia di sini semakin nampak ongoknya, sahabat. Kita coba dengarkan pada menit 1 ini. Ketika membaca bagaimana Al Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa? Biasa. Jangan Anda yang menganggap tak biasa itu. Kalau saya biasa. Tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Individu. Persatuan Indonesia itu adalah dari rakyat. Individu itu masa yang biasa dikatakan nggak biasa. Menimbang jangan selalu umum. Bisa dijelaskan ke Pak? Nah, iya, jangan pernah menimbang sesuatu, oh pandangan umum begini. Terus kalau kita berjalan, oh nggak pas dengan pandangan umum maka salah. Jangan. Itulah kehidupan. Apa salahnya? Mereka menjalankan agama, kita juga mentolerir agama. Bukankah akan menjadi damai? Akan menjadi damai. Nah, jadi si ongok raya ini semakin menjadi-jadi dia ya, sahabat. Dia katakan bahwa umat Kristen merayakan Natal di masjid, di pondok pesantren, itu hal yang biasa katanya. Biasa ongokmu. Ongokmu memang biasa. Tapi bagi umat Islam, ajaran Islam itu sangat tidak biasa. Inilah yang coba disampaikan oleh salah seorang reporter ini. Dia katakan itu kan secara umum tidak biasa. Maksudnya itu tidak biasa menurut ajaran Islam. Nah, ini yang kemudian dibantah pula oleh si tua bangke ini. Bangke pula pergi. Si tua bangka ini, sahabat. Jangan bahas-bahas yang umum. Jangan menilai dari yang umum. Maksudnya yang umum itu dari Islam, dan umat Islam itu melarang hal yang dilakukan si ongok raya ini. Makanya dia bantah. Artinya kan dia paham. Dia sadar bahwa yang dia lakukannya itu secara umum memang tidak normal. Abnormal gitu. Sama seperti otaknya, sahabat. Jangan lihat secara umum. Lihat secara individu. Tapi ongok raya ini ngaku sebagai umat Islam. Tidak agama pribadi dia, tapi agama secara umum. Nah, ini makanya saya katakan dia ongok raya, sahabat. Dia katakan biasa. Ya, biasa bangkemu. Saya jadi kasar kalau sama orang-orang kayak gini, sahabat ya. Oten-oten ini, orang culul emang nekat ini. Kita lanjutkan lagi di menit ini ya, sahabat. Termasuk ketika Syekh juga meminta diajarkan bahasa Ibrani di bahasa setan juga saya pelajari supaya ngerti. Mau bahasa setan juga saya pelajari supaya ngerti. Apalagi ini bahasa agama. Kalau setan itu punya bahasa, saya pelajari supaya saya bisa memegang leher setan. Ibrani itu bukan satu najis. Bahasa umat beragama. Bahasa para nabi. Lah belajar bahasa Ibrani. Nah, kalau untuk pernyataan dia untuk mempelajari bahasa Ibrani itu memang tidak ada salahnya, sahabat. Tidak ada salahnya. Karena memang menuntut ilmu itu ya boleh dipelajari. Ya, tapi yang ongoknya itu dia mau belajar bahasa setan juga gitu. Dan gunanya untuk apa? Untuk mencekek leher setan gitu. Ongok. Ya.
Padahal udah benar tadi ya, dia belajar bahasa Ibrani kan nggak ada salahnya. Tapi tetap aja ada yang kontroversi yang keluar dari mulut ongok itu. Nah inilah yang ongok raya itu ya sahabat. Tetap aja ada yang ongok keluar dari rayanya itu gitu. Kita lanjutkan di menit ini ya sahabat. Nah, ini makin koplak di sini. Menyanyikan lagu Haleluya di Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat ya yang punya Tuhan. Haleluya, besarkan Tuhan. Nah, kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa dikecil-kecilkan Tuhan? Jadinya seperti hari ini korupsi. Kenapa? Mengecilkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan, ya korupsi. Itu sama dan bertahlil itu. Makin ongok, makin seru gitu ya. Ini makin ongok orang ini sahabat. Dia katakan haleluya itu sama dengan tahlilan gitu. Umat Kristen saja, coba tanya umat Kristen ya, yang betul-betul Kristen, nggak pernah keluar pernyataan dari mulutnya bahwa haleluya itu adalah tahlilan. Nggak pernah ya sahabat. Tapi bukan panci yang hilang namanya sebelum dia menyimpang jawabannya itu dari pertanyaan. Pertanyaan orang ini kan jelas tadi. Mengapa Anda yang mengaku syekh ini pimpinan pondok pesantren lalu mengajarkan haleluya kepada santriwan-santriwati? Jawabannya itu adalah tahlilan katanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kalau dekat saya sahabat, saya hilangin rambutnya itu semua. Ya, rambutnya itu kan dicukur separuh aja ya. Ya sama seperti pikirannya juga separuh masak gitu. Separuh matang ya sahabat. Makanya saya katakan ini orang betul-betul syekh sahabat. Betul-betul syehsat. Tambah tadi dia ngaku mau belajar bahasa setan. Nah berarti dia ini adalah Syehsat bin Syehtan. Astagfirullahaladzim. Kenapa namanya begitu? Karena nih orang ngaku Islam tapi perilakunya bukan Islam. Dan kalaupun kemarin itu dia Islam, sekarang dia harus pikirkan ada 10 pembatal keislaman orang. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Washabi, menulis dalam kitab beliau yang ringkas 10 sebab yang menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Pertama, syirik. Kedua, murtad. Ketiga, tidak mengkafirkan orang Islam. 4, meyakini kebenaran hukum tagut. 5, membenci sunnah Rasul meskipun diamalkan. Yang keenam, mengolok-olok agama. Yang ketujuh, sihir. Yang kedelapan, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Yang kesembilan, meyakini bolehnya keluar dari syariat Islam. Dan yang kesepuluh, tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama. Dan khusus untuk poin yang keenam sahabat, yaitu memperolok-olokkan agama. Si panci yang hilang ini secara tidak langsung dia telah memperolok-olok agama Islam. Apa yang dia perolok-olok? Yaitu ayat-ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Inilah yang diperolok-olok oleh si panci yang hilang ini sahabat. Di dalam surah Al-An'am ayat 68 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumil zalimin. Apabila engkau Nabi Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama kaum yang zalim. Nah, inilah yang mau saya sampaikan kepada Anda semua. Terutama bagi orang-orang yang hari ini masih mengikuti si panci yang hilang ini. Pembicaraan dia itu sudah keluar dari konteks Islam. Katanya yang dia lakukan itu adalah toleransi, tapi aslinya dia itu adalah tolol terasi sahabat. Kalau ada orang yang membenarkan bahwa mengajarkan haleluya di dalam pondok pesantren, katanya itu adalah tahlilan, ini adalah ajaran sesat. Memperolok-olok agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya.
haleluya. Besarkan Tuhan. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin.